Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami tidur yang cukup, sehingga pagi hari ini kami bisa ada, sebagaimana kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan, jadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang besar, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang murid Kristus atau hanya beragama Kristen. Yang terambil di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak ingin kita hanya mendengar firman, tetapi sungguh-sungguh menguji hati kita. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius. Apakah kita murid Kristus atau hanya beragama Kristen? Karena di zaman sekarang menjadi Kristen itu tidak sulit. Kita bisa lahir dari keluarga Kristen. Kita bisa rajin ke gereja. Bahkan bisa aktif dalam pelayanan. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bahwa ada orang yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata tidak hidup di dalam ketaatan. Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, beragama Kristen itu status. Murid Kristus itu hubungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen bisa karena lingkungan, tetapi menjadi murid Kristus adalah keputusan pribadi. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata mengenal berarti memiliki hubungan yang dekat, bukan sekedar tahu. Banyak orang tahu ayat, hafal banyak lagu rohani, berdoa luar biasa, tetapi tidak hidup dekat dengan Tuhan. Contoh, seperti seseorang yang hanya mengikuti artis itu di media sosial, ya, tahu semua tentang dia, tahu kebiasaannya, tahu kehidupannya, tetapi tidak punya hubungan pribadi dengan dia. Begitu juga banyak orang dengan Tuhan, tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Nah, apa sih ciri-ciri murid Kristus? Yang pertama, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kedua, rindu firman Tuhan. Yang ketiga, hidup bergantung pada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu atau hari-hari komsel, tetapi setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, murid Kristus siap menyangkal diri. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perhatikan bahwa setiap hari mengikut Kristus berarti bukan hidup menurut keinginan daging, keinginan diri sendiri, tetapi hidup menurut kehendak Allah. Ya, contoh praktis di tempat kerja. Ya, walaupun mungkin orang berkata bahwa hari-hari ini sulit untuk orang hidup jujur, tapi kita sebagai murid Kristus, ya harus hidup jujur. Ya, walaupun orang bilang rugi, ya. Di mana saja, di rumah, mengampuni walau disakiti. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, menolak dosa walaupun itu sulit. Nah, beragama Kristen itu datang ke gereja, mendengar firman,
Sementara murid Kristus melakukan firman. Contoh, ya, ada dua jenis orang, mendengar firman, tidak melakukan. Ya. Mendengar firman, tapi melakukan. Nah, saya percaya kita yang ada di tempat ini, yang ada di ODP pagi hari ini adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu setiap hari. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata yang melakukan firman seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya, badai datang, tetapi tetap berdiri kokoh. Sementara yang tidak melakukan firman seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, ketika badai datang, hanyutlah rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah murid Kristus? Yang pertama, tentu ada perubahan hidup. Ya, memang tidak langsung sempurna, tetapi ada pertumbuhan hari lepas hari. Yang kedua, ada ketaatan. Firman tidak hanya didengar, tetapi dilakukan. Yang ketiga, tetap setia. Ya, saat diberkati setia. Ya, saat keadaan sulit tetap setia. Iman sejati tidak tergantung keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen itu mudah, tetapi menjadi murid Kristus membutuhkan penyerahan hidup. Hari ini, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah saya hanya Kristen di luar atau murid Kristus yang sejati? Jika hari ini kita sadar, kita jarang berdoa, kita jarang membaca firman, kita masih hidup di dalam dosa, hari ini adalah kesempatan untuk kembali. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah hidup di hari-hari yang terakhir. Keadaan sudah semakin kacau. Dan dunia memang tidak akan baik-baik saja. Yang pernah bermimpi bahwa dunia akan semakin lebih baik. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita adalah murid Kristus, kita hidup di dalam ketaatan, kita melakukan firman, dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, walaupun dunia semakin sulit, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya beragama Kristen, tetapi kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid. Ya. Karena kekristenan bukan agama. Sekali lagi, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Yesus tidak datang membawa agama, tetapi dia datang untuk memulihkan hubungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita tetap pegang janji Tuhan. Mari kita tetap pegang anugerah keselamatan itu. Keselamatan itu harus dikerjakan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan saya percaya bahwa kita yang hadir pagi hari ini adalah murid-murid Kristus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Tuhan memberkati semua kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah murid Kristus. Karena itu Bapa, mampukan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Mampukan kami Tuhan untuk taat dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami adalah murid Kristus. Kami harus menjadi teladan, mengikuti Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan cukupkan segalanya di dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.